Negara kita, yaitu negara Indonesia, merupakan negara yang kaya raya. Kekayaan alam, hasil bumi, dan juga bahan tambang yang sangat berlimpah ruas. Bisa kita bayangkan bahwa kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan juga kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia ini mungkin tidak bisa kita hitung. Negara Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Disitulah tidak sedikit daratan dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang sangat besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang benar adanya negara kita merupakan negara yang kaya akan alamnya. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya pada bidang politik. Tujuan saya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila yang menjadi bukti masalah yang terjadi di Indonesia. Salah satunya pada bidang politik tadi. Adapun masalah yang menjadi bukti penyelenggaraan pendidikan Pancasila, yang pertama yaitu masalah pajak. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi yang rendah. Database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya pendidikan hukum berupa pengawasan dan pemberian. Ada sedikit pula berita mengenai masalah pajak, diantaranya sebagai berikut. KPK menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka. Mulyani menegaskan bahan pokok yang akan kena pajak adalah jenis premium. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengumpulkan bahan dan keterangan mengenai dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Masalah yang kedua yaitu merupakan masalah korupsi. Korupsi sendiri merupakan persoalan besar, pelik, dan kronis dalam tubuh bangsa Indonesia yang menyebabkan rakyat menderita dan perekonomian menjadi terguncang. Saudara menyoroti kasus suap dana bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Komisi. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi merupakan anak dari Alex Nurdin. Masalah terakhir adalah masalah lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Sebab hutan memiliki berbagai jenis pepohonan dan juga tumbuhan yang dapat menghasilkan oksigen dan juga karbon dioksida. Hutan juga berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai macam hewan. Hutan bisa mengatur tata air, bahkan akar-akar pohon dapat mengikat tanah dan menyerap air untuk mencegah banjir. Polda Riau menetapkan 7 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Puluhan hektar lahan sengaja dibakar untuk dijadikan area perkebunan. Indonesia memiliki hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia, mencakup hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan Kalimantan dan Papua. Menurut data Forest Watch Indonesia (FYI), pada tahun 2013, ada sebanyak 82 hektar luas daratan Indonesia yang masih tertutupi oleh hutan.
Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research dengan menggunakan buku yang sesuai dengan materi Pancasila dan korupsi. Korupsi dapat terjadi karena adanya pengabaian terhadap 5 sila dalam Pancasila. Untuk mengatasinya, maka diperlukan kesadaran masif dan kolektif untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan juga negara. Keduanya berurusan dengan polisi karena mencuri dan menebang hutan secara liar di kawasan RTH Hutan Seputih, Kecamatan Bayan. Keduanya merupakan target operasi polisi yang sudah lama diincar. Keduanya beraksi dengan 3 orang temannya yang kini buron. Namun demikian, yang terpenting ialah pemerintah dan masyarakat harus dengan sebaik-baiknya mengelola kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena kekayaan alam tersebut merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, sehingga jangan sampai bangsa asing yang menikmati kekayaan alam Indonesia. Namun rakyat Indonesia tidak sejahtera dan pendapatan menjadi terpuruk.